Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya sehat selalu ya. Baik anak-anak, kita bertemu pada pembelajaran daring pada pagi hari ini, yaitu materi pembelajarannya tema 4 subtema 2. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Bahasa Indonesia. Menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Contoh, bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Membuat laporan pengamatan gambar. Sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Menemukan kosakata dalam teks percakapan. Kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Menemukan informasi dari suatu teks. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca. Saat membaca teks, perhatikan hal berikut. Anak-anak perhatikan. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Tandai kosakata yang menurutmu baru. 3. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. 4. Cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Menemukan informasi dari teks percakapan. Perhatikan anak-anak. 1. Bacalah teks percakapan dengan seksama. 2. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. 3. Informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kamu menjawab pertanyaan. Membuat laporan hasil pengamatan. Dengan melakukan pengamatan, kita akan mendapat informasi. Informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain, sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran matematika. Mengelompokkan bangun datar. Banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dapat digunakan untuk mengelompokkan bangun datar. Bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Menentukan bentuk permukaan benda. Setiap benda memiliki permukaan, ada permukaan berbentuk lingkaran, ada juga permukaan berbentuk segi 4. Permukaan benda berbentuk lingkaran. Perhatikan anak-anak gambarnya. Kaset CD, kelereng, bola, uang logam, jam dinding.
Pola barisan 2 bangun datar. Bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Anak-anak perhatikan contoh pola barisan bangun datar berikut. Pola baris bangun datar di atas disusun oleh 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi. Pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Anak-anak perhatikan, selain pola barisan 2 bangun datar, kita juga dapat membuat pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Pola baris bangun datar di atas disusun oleh 3 jenis bangun datar, yaitu segitiga, persegi panjang, dan persegi. Baik, kita lanjutkan anak-anak pelajaran PPKN. Sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Kegiatan yang mencerminkan persatuan. 1. Kerja bakti, membersihkan kelas. 2. Mengerjakan tugas kelompok. 3. Bermain bersama teman. 4. Berolahraga bersama teman. Persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Perhatikan anak-anak. A. Saling menghargai meskipun ada perbedaan. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mau berbagi dan saling membantu atau kerjasama. D. Mau saling memaafkan kesalahan teman. E. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. F. Bersikap adil kepada teman. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Bermain sepak bola merupakan contoh kegiatan bekerja sama. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Perhatikan anak-anak. A. Semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. B. Dapat berbagi cerita bersama teman. C. Memiliki banyak teman. D. Menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antara siswa tidak akan tercipta. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran SBDP. Mengenal gerak keseharian dalam tari. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas, misalnya gerakan mengelap kaca. Gerakan mengelap kaca dapat dijadikan sebagai gerak tarian. Perhatikan anak-anak. Berikut contoh gerakan tari meniru kegiatan mengelap kaca. Gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerak tangan mengelap kaca secara bergantian.
Gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Gerakan tarianmu dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar. Alat musik untuk mengiringi gerak tarian. Coba perhatikan. Gendang, tamborin, triangle, maracas. Benda-benda di sekitar untuk mengiringi gerakan tarian. Sapu lidi, ember plastik, botol plastik diisi beras, bolpen. Memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Perhatikan anak-anak, kamu dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian dapat dipentaskan secara berkelompok. Kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Perhatikan anak-anak, contoh gerakan tari dengan pola lantai. Pola lantai horizontal. Pola lantai vertikal. Pola lantai bentuk huruf V. Demikian penjelasan dari Ibu kali ini anak-anak. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas anak-anak. Tugas bahasa Indonesia. 1. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 54. 2. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 54 sampai dengan halaman 56. 3. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 62 sampai dengan halaman 63. 4. Membaca ayo membaca halaman 89 dan kerjakan ayo menulis halaman 91. Tugas matematika. 1. Mengerjakan ayo berlatih halaman 60 sampai dengan halaman 61. 2. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 77. 3. Mengerjakan ayo berlatih halaman 78. 4. Mengerjakan ayo berlatih halaman 101 sampai dengan halaman 102. Tugas PPKN. 1. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 52 sampai dengan halaman 53. 2. Mengerjakan ayo mengamati halaman 64 sampai dengan halaman 65 tabel. 3. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 68 sampai dengan halaman 69. 4. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 86 sampai dengan halaman 88. 5. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 93 tabel. Tugas SBDP. Anak-anak, perhatikan video tarian membuang sampah. Membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu
Anak-anak, menari tarian membuang sampah. Jangan lupa divideokan. Hasilnya dikirimkan melalui WA. Anak-anak, semua tugas dari Ibu apabila sudah diselesai, anak-anak WA-kan kepada Ibu Ella. Tugas dari Ibu Ella paling telat dikirimkan ke Ibu Ella hari Jumat pukul 12. Ya. Sekian anak-anak pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.